Bayangkan Anda sedang duduk santai dengan seorang teman dekat. Keduanya menikmati kopi favorit sambil berbicara tentang hidup dan segala pencariannya. Di momen-momen tenang seperti ini, kita seringkali menemukan kebenaran yang mendalam yang terus melekat pada kita. Salah satu kebenaran ini yang sangat tertanam dalam kebijaksanaan Stoik adalah tentang bekerja dengan diam untuk diri kita dan tujuan-tujuan kita. Para Stoik percaya untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan dan reaksi kita, bukan pada validasi eksternal yang sering didorong oleh masyarakat untuk kita kejar. Ini tentang menyingkirkan tepuk tangan dan pujian yang bisa datang dan pergi, dan sebaliknya, berfokus pada tujuan yang lebih dalam, serta pencapaian pribadi yang lebih bermakna. Kita hidup di dunia yang sibuk, di mana kesuksesan seringkali diukur dari seberapa banyak suara yang dihasilkannya di media sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Tapi, bagaimana jika ada jalan yang berbeda? Jalan yang lebih tenang, mungkin lebih menantang, yang membutuhkan dedikasi dan tekad dalam menjaga keasliannya. Bagaimana jika, alih-alih membagikan setiap keberhasilan atau kemunduran kecil, kita menyesuaikan diri dengan praktik Stoik untuk tetap fokus pada tugas kita, seolah-olah hanya melihat pada kertas kita sendiri dan benar-benar berkonsentrasi pada pembangunan hidup yang penuh makna, jauh dari mata publik yang mengawasi? Pendekatan ini bukan untuk menghindari pengakuan, tetapi untuk mendefinisikan ulang apa yang benar-benar penting. Ini tentang bekerja dalam diam, bukan untuk menyembunyikan usaha kita, tetapi untuk memperkuatnya, bebas dari gangguan dan distorsi yang datang dengan umpan balik eksternal yang konstan. Para Stoik sangat menekankan pada kemandirian dan percaya bahwa kemajuan terbaik yang berkelanjutan dan tulus terjadi di momen-momen tenang ketika kita sepenuhnya terlibat dalam tugas kita, bukan saat kita melirik ke samping untuk melihat siapa yang memberi tepuk tangan. Mari kita telusuri bersama bagaimana merangkul etos kerja Stoik yang tenang mungkin menjadi kunci untuk meraih kesuksesan yang abadi, yang terasa baik di dalam diri, seperti halnya tampak di mata dunia luar. Mari kita bahas mengapa dan bagaimana pengejaran kesempurnaan dalam diam dapat mengubah tidak hanya apa yang Anda lakukan, tetapi juga siapa Anda. Mengapa bekerja keras dalam diam itu penting? Di dunia di mana setiap pencapaian, besar atau kecil, tampaknya membutuhkan audiens, ada kekuatan yang mendalam dalam memilih jalur yang berbeda. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai tindakan dan kebajikan kita sendiri, bukan mencari validasi eksternal. Filosofi ini yang berakar pada disiplin diri dan ketahanan sangat relevan ketika kita mempertimbangkan manfaat dari bekerja keras dalam diam. Bekerja dalam diam bukan berarti menyembunyikan cahaya kita. Sebaliknya, itu adalah cara untuk memastikan bahwa cahaya kita bersinar lebih terang dengan tidak membuang-buang energi untuk mencari tepuk tangan. Ketika kita memutuskan untuk fokus pada pekerjaan yang diam, kita merangkul esensi dari apa yang Stoikisme ajarkan, pencapaian pribadi tanpa menghiraukan siapa yang sedang mengawasi. Ini bisa sangat membebaskan. Pikirkan tentang saat-saat ketika Anda merasa tertekan untuk membagikan pembaruan tentang kehidupan atau pekerjaan Anda hanya untuk merasa relevan atau dihargai. Sekarang bayangkan hidup di mana tindakan Anda tidak ditentukan oleh tekanan ini, di mana Anda dapat menyelam dalam proyek Anda, pertumbuhan pribadi Anda, atau bahkan rutinitas sehari-hari tanpa gangguan untuk menyusun narasi untuk audiens. Di ruang ini, pikiran Anda lebih jernih, niat Anda lebih murni,
dan fokus Anda lebih tajam. Lebih dari itu, bekerja dalam diam sejalan dengan praktik stoik untuk berbalik ke dalam dan menghargai kekayaan batin ketimbang kekayaan eksternal. Dengan membangun dialog batin yang kuat dan mengurangi ketergantungan pada umpan balik eksternal, Anda membangun ketahanan mental dan emosional yang langka di dunia yang sangat terhubung ini. Ini bukan berarti Anda tidak pernah berbagi pencapaian Anda atau berkolaborasi dengan orang lain, tetapi itu berarti Anda memilih kapan dan bagaimana Anda berbagi, memastikan bahwa pekerjaan Anda berbicara untuk dirinya sendiri dan bukan hanya menjadi sarana untuk mendapatkan like atau pujian. Para Stoik, seperti Marcus Aurelius, sering menekankan pentingnya bekerja diam-diam pada diri sendiri sebagai bentuk penguasaan diri. Dia menulis banyak tentang gangguan hidup di mata publik dan mendukung hidup dengan kebajikan sebagai hadiah itu sendiri. Ketika kita menerapkan ini dalam etos kerja modern, kita menyadari bahwa banyak dari apa yang kita lakukan bisa lebih efektif jika dilakukan dengan tenang, tanpa gangguan dari keinginan untuk memamerkan progres kita. Kita bisa mencapai keadaan aliran yang lebih dalam, yang mengarah pada pekerjaan yang lebih berkualitas dan kepuasan yang lebih dalam dari upaya kita. Dampak akumulatif dari ketekunan dalam berusaha. Saat kita memulai sesuatu yang baru, apakah itu rutinitas kebugaran, belajar keterampilan baru, atau memulai bisnis, antusiasme awal seringkali tenggelam di bawah beratnya perjalanan panjang yang harus ditempuh. Rasanya seperti berdiri di dasar gunung besar, melihat ke atas, dan bertanya-tanya bagaimana mungkin kita bisa mencapai puncaknya. Tetapi inilah keindahan dari efek komputasi usaha yang konsisten, sebuah prinsip yang sangat dihargai dalam filosofi Stoik, yang mengajarkan kita tentang kekuatan ketekunan dan keuntungan bertahap yang terakumulasi seiring waktu. Stoikisme tidak hanya mendorong kita untuk bertahan, itu mengundang kita untuk merangkul perkembangan langkah demi langkah menuju tujuan kita. Ini tentang memahami bahwa setiap usaha kecil, setiap pekerjaan sehari-hari mungkin terlihat sepele jika dilihat sendiri-sendiri, tetapi sebenarnya merupakan bagian penting dari gambaran besar yang lebih luas. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya melihat setiap tindakan kecil sebagai kontribusi terhadap keseluruhan yang lebih besar. Dia percaya bahwa seperti proses alam yang perlahan dan terakumulasi, begitu juga usaha kita seharusnya. Pikirkanlah tentang bagaimana sungai membentuk jalannya melalui lanskap, bukan dengan tindakan yang mendalam dan mendalam, tetapi dengan aliran air yang terus-menerus mengikis batu dan tanah seiring waktu. Kehadiran yang terus-menerus, tak henti-hentinya ini, pada akhirnya mengubah bahkan batuan yang keras menjadi kerikil yang halus. Demikian pula usaha kita, jika kita tetap konsisten dan sabar, dapat membentuk kehidupan dan karier kita dengan cara yang mendalam dan bermakna. Ini bukan tentang kesuksesan dramatis yang datang dalam semalam, yang meskipun menggairahkan, jarang terjadi dan seringkali tidak bertahan lama. Sebaliknya, ini tentang akumulasi kemajuan yang lambat dan mantap yang membangun fondasi yang kuat dan tak tergoyahkan untuk kesuksesan di masa depan. Efek komputasi ini bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi juga tentang siapa kita menjadi dalam prosesnya. Stoikisme sangat menekankan pada perkembangan internal ini, menghargai kebajikan seperti disiplin diri, ketahanan, dan keberanian yang muncul dari latihan yang tekun. Ini adalah kualitas-kualitas yang tidak bisa diberikan oleh perubahan eksternal. Mereka harus diperoleh dengan perlahan, pasti melalui tindakan yang berulang.
Selain itu, usaha yang konsisten mengajarkan kita tentang kapasitas dan batasan kita sendiri. Itu memaksa kita untuk menghadapi kelemahan kita dan mendorong diri melampaui mereka, tetapi juga untuk mengenali dan menghormati batasan kita. Pengetahuan diri ini sangat berharga, tidak hanya dalam pencapaian tujuan tertentu, tetapi dalam segala aspek kehidupan. Ini memengaruhi keputusan kita, membentuk hubungan kita, dan memperdalam pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Jangan lupa bahwa langkah-langkah kecil seringkali lebih dapat dikelola dan tidak begitu menakutkan dibandingkan dengan menghadapi seluruh perjalanan sekaligus. Ketika kita fokus hanya pada langkah berikutnya, bukan seluruh jalur, kita mengurangi rasa kewalahan dan meningkatkan kemungkinan untuk tetap berada di jalur yang benar. Setiap langkah kemudian membangun langkah sebelumnya, menciptakan momentum yang dapat mendorong kita maju, bahkan melalui masa-masa sulit. Motivasi intrinsik versus pengakuan eksternal. Mari kita sejenak merenung tentang alasan dibalik apa yang kita lakukan. Apakah kita melakukannya untuk mendapatkan tepuk tangan, penghargaan, atau mungkin sekadar likes di media sosial? Atau ada dorongan yang lebih dalam yang menggerakkan tindakan kita? Hal ini membawa kita pada perbincangan tentang perbedaan antara motivasi yang berasal dari penghargaan eksternal dan motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Stoikisme, sebuah filosofi yang telah memberikan panduan selama berabad-abad, mengajarkan kita bahwa kepuasan sejati datang dari dalam diri, dari pengetahuan bahwa tindakan kita selaras dengan nilai-nilai dan kebajikan terdalam kita. Dalam dunia Stoik, fokusnya selalu lebih pada integritas pribadi dan kebajikan daripada pada penghargaan eksternal. Pikirkan tentang tokoh-tokoh seperti Marcus Aurelius atau Seneca. Mereka adalah individu yang menghargai kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi lebih dari segalanya. Mereka tidak bekerja untuk mendapatkan pujian, tetapi bekerja untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, untuk memenuhi potensi mereka dengan cara yang selaras dengan tatanan alam dan akal sehat. Motivasi intrinsik, melakukan sesuatu dengan tujuan untuk melakukannya dengan baik dan bukan untuk mendapatkan imbalan eksternal, adalah apa yang membuat ajaran mereka begitu kuat dan hidup mereka begitu berdampak. Ketika kita mengalihkan fokus kita ke dalam diri dan mulai bertindak berdasarkan motivasi intrinsik, kita akan mengalami transformasi. Tugas-tugas yang kita lakukan menjadi berharga dengan sendirinya, bukan karena apa yang mungkin mereka bawa dalam hal ketenaran atau kekayaan, tetapi karena mereka membantu kita berkembang, belajar, dan memberi kontribusi. Ini adalah jenis motivasi yang mengajarkan kita untuk menemukan kegembiraan dalam kemajuan kita sendiri dan dalam pelaksanaan tugas kita, tidak peduli seberapa kecil atau mundur tugas tersebut. Ada kedamaian yang mendalam yang datang dari jenis motivasi ini, sebuah kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh validasi eksternal. Pertimbangkan misalnya, seorang seniman yang melukis bukan untuk dijual atau mendapatkan ketenaran, tetapi semata-mata karena tindakan melukis itu sendiri memenuhi kebutuhan dalam jiwanya. Atau seorang guru yang hadiah terbesar baginya adalah melihat cahaya pemahaman muncul di mata seorang murid, bukan penghargaan akhir tahun dari pihak administrasi. Ini bukan untuk mengatakan bahwa pengakuan eksternal tidak menyenangkan. Tentu saja itu bisa menyenangkan. Namun, ketika pengakuan ini menjadi kekuatan pendorong utama di balik tindakan kita,
kita berisiko kehilangan sentuhan dengan tujuan dan nilai terdalam kita. Lebih lagi, pengakuan eksternal itu sifatnya sementara. Tren bisa berubah, audiens bisa pergi, dan apa yang dulu mendapat tepuk tangan bisa terlupakan begitu saja. Ketika kita mengejar motivasi intrinsik, kita lebih mampu menemukan kebahagiaan yang jauh lebih tahan lama dan memuaskan. Kebahagiaan yang datang dari dalam diri kita, bukan dari luar. Pentingnya fokus pada diri sendiri dan pengembangan internal. Di dunia yang serba cepat dan terhubung ini, kita seringkali terjebak dalam kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Terlebih lagi dengan hadirnya media sosial, kita diberi gambaran yang sangat jelas tentang kesuksesan orang lain, pencapaian mereka, dan bagaimana mereka tampaknya berhasil di segala aspek kehidupan mereka. Namun, salah satu ajaran utama dalam filosofi Stoik adalah untuk tidak terlalu terfokus pada pandangan orang lain, melainkan untuk mengalihkan perhatian kita pada apa yang benar-benar bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa pengembangan pribadi, penguasaan diri, dan ketenangan batin harus menjadi tujuan utama kita. Dalam setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil, fokuslah pada bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, lebih bijaksana, lebih disiplin, terlepas dari apa yang orang lain lakukan atau pikirkan. Ini adalah panggilan untuk hidup yang lebih autentik, di mana kita berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita, bukan karena ingin mendapatkan pengakuan, tetapi karena itu adalah bagian dari perjalanan kita untuk mencapai kehidupan yang bermakna. Ketika kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan mulai menilai diri kita berdasarkan standar pribadi kita sendiri, kita membuka pintu bagi pertumbuhan yang lebih dalam. Alih-alih mengukur kemajuan kita dengan metrik eksternal, seperti seberapa banyak orang yang mengagumi kita atau seberapa banyak likes yang kita terima, kita mulai mengukur kemajuan kita dengan seberapa dekat kita dengan tujuan internal kita, dengan seberapa besar kita telah berkembang sebagai individu. Penting untuk dipahami bahwa pengembangan internal ini tidak hanya mencakup keterampilan atau kemampuan kita, tetapi juga nilai-nilai yang kita pegang dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Stoikisme mengajarkan kita untuk tetap tenang dalam menghadapi tantangan hidup, untuk tetap berpikir jernih meskipun keadaan di sekitar kita tidak selalu mendukung. Ini adalah tentang menjadi kuat, bukan hanya di luar, tetapi juga di dalam, dengan menjaga integritas, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah yang kita ambil. Lebih dari itu, Stoik juga mengajarkan kita untuk tidak terikat dengan hasil, melainkan untuk fokus pada proses. Seperti halnya seorang tukang kayu yang lebih mementingkan kualitas kerjanya daripada berapa banyak hasil karya yang ia jual, kita juga diajarkan untuk lebih menghargai proses pertumbuhan diri daripada hanya terfokus pada tujuan akhir. Ketika kita mengutamakan pengembangan internal ini, kita tidak hanya membangun kemampuan kita, tetapi juga fondasi yang kuat untuk ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Dampak positif dari kerja diam-diam pada kreativitas dan inovasi. Salah satu hal yang sering terabaikan dalam dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk informasi dan gangguan adalah ruang untuk kreativitas dan inovasi. Kita seringkali merasa tertekan untuk selalu berbagi pembaruan, memamerkan setiap kemajuan, atau mendapatkan feedback dari orang lain. Padahal ruang untuk bekerja diam-diam dapat memberikan manfaat yang sangat besar. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kreativitas sejati dan inovasi berkembang dalam suasana tenang, tanpa gangguan dari dunia luar.
Ketika kita berhenti khawatir tentang bagaimana orang lain akan menilai pekerjaan kita, kita memberi diri kita izin untuk bereksperimen, gagal, dan mencoba lagi tanpa rasa takut akan kritik atau penilaian. Kreativitas dan inovasi yang murni jarang terjadi dalam keramaian dan hingar-bingar. Seringkali, ide-ide terbesar dan penemuan paling berharga datang ketika kita benar-benar terlibat dalam pekerjaan kita tanpa ada dorongan untuk memamerkannya. Dengan bekerja dalam keheningan, kita bisa fokus sepenuhnya pada apa yang kita ciptakan tanpa terpengaruh oleh ekspektasi orang lain. Kerja diam-diam memberi kita kebebasan untuk mengeksplorasi ide-ide yang lebih besar dan lebih berani karena kita tidak terjebak dalam kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Bahkan banyak inovasi besar dalam sejarah yang muncul dari individu yang memilih untuk bekerja di luar sorotan publik. Mereka tidak membiarkan kegelisahan akan pendapat orang lain menghalangi proses kreatif mereka. Inovasi yang sejati membutuhkan keberanian untuk bertindak di luar norma dan berani gagal. Dengan bekerja dalam diam, kita memberi diri kita kesempatan untuk menguji ide-ide baru tanpa takut akan penolakan. Kita bisa belajar dari kegagalan kita tanpa harus merasa dipermalukan di hadapan orang banyak. Lebih jauh lagi, kerja diam-diam memberi ruang bagi kita untuk mengembangkan ide-ide yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Saat kita bekerja dalam kesendirian dan tanpa gangguan, kita seringkali menemukan solusi atau perspektif baru yang lebih jernih. Kerja yang berkelanjutan dalam kesunyian juga memungkinkan kita untuk mencapai keadaan aliran flow yang mendalam, di mana kita sepenuhnya tenggelam dalam pekerjaan kita. Dalam keadaan ini, kreativitas kita benar-benar meledak dan kita mulai melihat hasil dari usaha yang berkelanjutan tanpa terbebani oleh beban ekspektasi. Ini bukan berarti kita harus selalu bekerja tanpa berbagi hasil kerja kita dengan orang lain, tetapi ini adalah ajakan untuk menyadari kapan waktu yang tepat untuk berbagi dan kapan kita sebaiknya terus bekerja tanpa gangguan. Saat kita memilih untuk bekerja dalam keheningan, kita juga memilih untuk menghargai proses itu sendiri, bukan hanya hasil akhirnya. Efek berantai dari usaha yang konsisten. Ketika kita memulai sesuatu yang baru, apakah itu rutinitas kebugaran, mempelajari keterampilan baru, atau membangun bisnis, seringkali kita merasa terbebani oleh besarnya perjalanan yang harus ditempuh. Rasa semangat yang tinggi pada awalnya seringkali terkalahkan oleh kenyataan bahwa pencapaian besar membutuhkan waktu, tenaga, dan ketekunan yang berkelanjutan. Begitu banyak dari kita yang merasa cemas atau putus asa saat melihat jalan yang panjang di depan. Tetapi, disinilah letak kekuatan dari efek berantai usaha yang konsisten, sebuah konsep yang sangat dihargai dalam filosofi Stoik. Stoikisme mengajarkan kita bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang pencapaian besar dalam waktu singkat, tetapi tentang langkah-langkah kecil yang konsisten, yang akhirnya membawa kita menuju tujuan yang jauh lebih besar. Pada awalnya, mungkin terasa seperti tidak ada yang berubah. Setiap langkah kecil terasa tidak signifikan, dan mungkin kita bertanya-tanya, apakah usaha kita benar-benar berarti? Namun, seperti halnya sungai yang mengalir perlahan mengikis batu, setiap usaha kecil yang kita lakukan dengan tekun dan konsisten akan menumpuk dan menciptakan dampak yang besar dalam jangka panjang. Marcus Aurelius, salah satu tokoh besar dalam Stoikisme, sering menulis tentang pentingnya melihat setiap tindakan kecil kita sebagai bagian dari gambaran besar. Setiap keputusan dan setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari tujuan yang lebih besar.
Meskipun kadang kita tidak bisa melihat hasilnya secara langsung. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terfokus pada pencapaian besar yang bisa terjadi dalam semalam, karena itu adalah hal yang jarang dan biasanya tidak tahan lama. Sebaliknya, Stoik memusatkan perhatian kita pada pentingnya kesabaran dan ketekunan. Kita diingatkan bahwa dengan usaha yang konsisten, progres yang lambat namun pasti, kita membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang. Ini adalah tentang mempercayai proses dan memperhitungkan bahwa setiap hari yang kita lewati, meskipun terlihat kecil, menambah batu bata dalam pencapaian kita. Namun, dampak dari konsistensi ini tidak hanya terbatas pada pencapaian luar. Proses ini juga membentuk karakter kita. Setiap langkah yang kita ambil membangun kekuatan mental dan emosi kita. Kita menjadi lebih disiplin, lebih sabar, dan lebih tangguh. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghargai nilai-nilai internal ini, disiplin, keberanian, dan ketekunan yang pada akhirnya membentuk siapa kita sebagai individu. Ketika kita terus berusaha, meskipun tidak terlihat hasil yang instan, kita mulai memahami bahwa karakter kita yang sedang berkembang adalah salah satu hasil terbaik dari usaha yang konsisten ini. Kekuatan dari usaha yang konsisten bukan hanya terletak pada hasil yang kita capai, tetapi pada siapa kita menjadi sepanjang perjalanan itu. Dan semakin kita berkembang melalui perjalanan itu, semakin besar pula kekuatan yang kita bangun dalam diri kita. Seiring waktu, usaha yang konsisten ini menjadi efek berantai yang mendorong kita menuju tujuan lebih besar, baik dalam hal pencapaian pribadi maupun kualitas diri kita. Mengapa kerja diam-diam menjadi kunci keberhasilan yang sejati? Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, yaitu tindakan dan sikap kita, dan untuk melepaskan diri dari dorongan untuk mencari validasi eksternal. Keberhasilan yang sesungguhnya datang bukan dari seberapa banyak orang yang mengapresiasi kita, tetapi dari seberapa kuat kita bertahan dalam menjalani hidup dengan ketekunan, tanpa terganggu oleh hingar-bingar dunia luar. Kerja diam-diam bukan hanya tentang menghindari perhatian, tetapi tentang memberi ruang bagi diri kita untuk berkembang tanpa gangguan, mempercayai proses, dan fokus pada nilai-nilai yang lebih dalam. Dengan berfokus pada perjalanan internal kita, mengembangkan diri tanpa tergesa-gesa, dan tetap konsisten dalam langkah kecil, kita tidak hanya mencapai kesuksesan yang lebih tahan lama, tetapi juga menemukan kedamaian dan kepuasan yang jauh lebih besar. Keberhasilan yang diperoleh dengan cara ini tidak hanya terlihat indah di luar, tetapi juga terasa indah di dalam hati kita. Jika Anda menghargai apa yang telah kami bahas, saya ingin meminta satu hal sederhana. Tekan tombol subscribe dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar Anda yang juga sedang dalam perjalanan yang sama. Mari berbagi nilai ini bersama dan ingatlah bahwa kerja diam-diam, kesabaran, dan ketekunan adalah kunci untuk mencapai keberhasilan yang sejati. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.